33 Karimata, Kebanggaan Madura, mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-24 dengan judul Sepak Terjang Pemetik Kembang. Sungguh perjalanan itu merupakan kenangan yang dahsyat, anak muda. Jika malam aku memandangi langit, maka bintang-bintang yang selama ini sebagai penunjuk arah telah berubah tempat. Dan aku semakin ragu. Jangan-jangan kami menempuh perjalanan tanpa ujung. Laut sedemikian luasnya dan udara mulai terasa lebih sejuk. Bahkan ada kalanya angin yang semilir menyapukan udara yang dingin menggigilkan tubuh. Matahari yang beredar rasanya berada di sebelah utara. Persediaan makanan menipis. Dan setegar apapun aku menjadi cemas dan gelisah. Apa yang kemudian Kisanak lakukan? Tepat dugaan yang sekarang berada di benakmu itu, anak muda. Aku memerintahkan kepada Jurumudiko untuk memutar haluan. Di sepanjang pelayaran, kami tak menemukan korban. Rupanya para pemilik kapal dagang tahu jika laut di sebelah selatan itu adalah lautan yang maha luas. Jika diteruskan ke selatan, mungkin akan sampai di suatu tempat yang tiada bertepi. Jika memandang berkeliling, mungkin hanya akan menemukan Kari Cakrawala dan ombak yang bergulung setinggi pohon kelapa. Aku mulai berpikir, jika aku terus ke selatan, maka aku akan tiba di suatu tempat yang aku bayangkan sebagai pusat angin, pusat ombak, dan sarang segala jenis prahara. Apalagi pada saat itu, aku melihat mendung yang tebal dan hitam pekat di langit selatan, serta nyala api di sepanjang Kali Cakrawala. Apa yang aku saksikan itu benar-benar merupakan suatu hal yang menggetarkan. Nyala api itu disebut kemamang. Ya, aku ingat salah seorang anak buahku menyebutnya kemamang. Aku mulai berhitung. Persediaan makanan pada saat itu hanya cukup untuk sebulan lagi. Kami kembali berlayar ke utara. Namun rupanya mendung tebal yang berada di garis langit selatan itu menganggap kami sebagai buruan. Pengalaman itu sungguh menggetarkan. Badai dari segala macam prahara menerjang kami. Kami diterjang badai. Tentu merupakan suatu hal yang biasa saja bagi Kisanak. Bukankah badai dan prahara di tengah laut merupakan suatu hal yang biasa? Kali itu tidak. Bagaimana? Badai yang kami hadapi saat itu merupakan badai yang paling besar dan ganas dari badai prahara yang pernah aku hadapi. Ombak bergulung-gulung membuat lebah dan bukit tingginya jauh lebih tinggi dari pohon kelapa. Jika kapal kami berada di lembah, maka di depan sana ombak telah membentuk gundukan bukit yang siap menghantam kami. Jika kami berada di bukitnya, maka kami harus siap meluncur ke arah lembah.
yang ternyata tidak berdaya menghadapi keganasan alam. Syukurlah jika Kisana masih bisa menyadari bahwa di atas segala sesuatu di dunia ini ada yang lebih besar lagi. Kapal kami terombang-ambing, dan kemudian sebuah sapuan raksasa yang sangat dahsyat menghantam kapal kami dari arah samping. Kapal pun kemudian miring ke kiri dan berbalik, menenggelamkan semua isinya. Badrawati yang ikut menyimak kisah itu menoleh ke arah selatan, memandang laut lepas tanpa tepi, membayangkan prahara yang terjadi. Jika ada ombak bergelung seperti yang dikisahkan oleh pimpinan bajak laut itu, dan kemudian datang mendekat ke pantai, tentu akan membuat porak-poranda rumah-rumah yang berada di pantai itu. Are Angon mendengarkan kisah drama samudra sambil matanya tak pernah berkedip memandang sosok tubuh yang berbaring di dalam peti itu. Are Angon belum menemukan hubungan antara cerita itu dengan peti yang sekarang berada di depannya. Jika aku ingat peristiwa itu, aku menjadi geli. Aku yang merasa bahwa selama ini laut akrab dengan aku, dan aku tak pernah menyimpan rasa takut terhadap kematian, terhadap ganasnya ombak. Saat itu aku benar-benar takut dan ngeri. Suatu kali ombak yang besar menenggelamkan aku cukup lama. Aku menggap-menggap dan menelan air yang asinnya luar biasa. Ketika kemudian bisa muncul lagi di permukaan dan mengambil nafas, kapalku telah lenyap. Anak buahku terkubur semua di laut, dan aku akan menyusul mereka. Namun Dewa Lautan nampaknya menghendaki lain. Kau ingin tahu apa yang aku maksud? Iya, katakan saja. Pada saat aku dalam keadaan seperti itulah, aku melihat peti ini terapung-apung. Kau tidak percaya? Aku belum tahu apakah ceritamu bisa dipercaya atau tidak. Kau harus percaya, anak muda. Apa yang aku ceritakan ini benar-benar terjadi. Lanjutkan saja kisahmu. Kebetulan saja peti itu hanyut dekat sekali dalam jangkauan tanganku. Dengan sekuat tenaga, aku berenang dan menggapainya. Akhirnya aku berhasil. Aku berpegangan sekuat tenaga pada peti itu. Aku tak ingat waktu. Namun yang jelas, waktu yang lewat aku rasakan bergerak sangat lambat sekali. Sangat lama. Aku tak ingat dengan tepat berapa lama aku diombang-ambingkan oleh ombak sampai kemudian badai telah mereda. Ada apa, Badrawati? Kisah paman perampok laut ini menarik sekali, paman. Aku sangat berminat untuk ikut mendengarkannya. Maaf, paman. Aku ikut mendengarkan kisah ini. Mana buntalan itu? Paman lihat di atas itu? Oh. Aku gantung ia di sana. Aku akan mempertimbangkan kembali untuk menyerahkan buntalan itu jika paman melanjutkan kisah orang aneh di dalam peti ini. Sudah terlambat, bocah kecil. Aku sudah terlanjur merasa kecewa dengan permainanmu. Kau pun akan menjadi korban keganasannya. Jangan membuat hatiku deg-degan, paman. Lanjutkan saja kisah paman. Baik, akan melanjutkan kembali kisah itu. Setelah badai bergulung, laut entah mengapa menjadi tenang sekali. Permukaannya lembut sekali, seolah hamparan babut yang dikelar luas. Peti itu terapung-apung membawaku yang terus berpegangan dengan sekuat tenaga. Bahkan kemudian aku berusaha untuk bisa tengkurap di atasnya. Ya, usahaku itu berhasil. Semula, aku tak sempat berpikir dan membayangkan apa isi peti itu.
Namun nafsu serakahku kemudian membawaku ke sana. Aku mulai menebak-nebak. Apa kira-kira isi peti aneh yang aku tumpangi itu? Apakah mungkin harta karun? Apakah mungkin harta karun yang tiada ternilai jumlahnya? Tidakkah Kisanak sempat berpikir jika berisi harta karun, tentu peti itu akan tenggelam? Aku tak sempat memikirkan hal itu. Tidak berusaha untuk membukanya? Ya tentu, aku pun berusaha membukanya. Dasar orang serakah. Di tengah laut yang sepi tak bersepi, masih juga terpikir hal itu. Berhasil kau usaha paman itu? Tidak. Karena gembok yang menutup peti itu ternyata sangat kuat sekali. Lalu? Lagi-lagi Dewa Samudra ternyata merasa iba kepadaku. Mungkin aku dinilai belum waktunya mati. Ketika aku tertidur tengkurap di atas peti itu, karena sedemikian lelahnya, aku terbangun oleh suara hiruk pikuk. Suara apa? Ternyata aku ditemukan oleh sebuah kapal layar yang besar sekali. Jauh lebih besar dari kapal layar milikku. Aku ditolong beramai-ramai. Peti tempatku terapung-apung itu pun juga diangkat beramai-ramai. Orang yang menolongku itu tidak diketahui siapa namanya. Bahkan para anak buahnya juga tak seorang pun yang mengetahui siapa sebenarnya dia. Mereka hanya menyebut Dewa Laut. Nama itu sangat sesuai. Ia layak menyebut diri dengan sebutan Dewa Laut. Hal itu di kemudian hari mengilhami aku untuk menggunakan nama yang menurutku tak kalah menggetarkan, Brahma Samudra. Tatapan mata Brahma Samudra menerawang, bagai mencoba memasuki kembali sebuah peristiwa yang menjadi lipatan masa silam. Apa yang pernah dialaminya itu sungguh merupakan kejadian yang tidak mungkin dilupakan. Terima kasih. Kau telah menolongku. Apa yang telah terjadi kepadamu? Kapalku dihantam badai. Kapalku terbalik. Kau seorang nakoda kapal? Iya. Kapal apa? Kapal bajak laut atau kapal dagang? Kapal dagang. Aku tersesat di lautan luas. Telah berhari-hari lamanya. Aku tak mengenali arah. Rasanya tempat yang aku lewati saat itu sedemikian aneh dan tak masuk akal. Bintang-bintang yang aku perhatikan di langit seperti mengacau tidak karuan. Kedudukan bintang yang semula aku hafal telah bergeser tidak karuan. Apa isi peti itu? Aku tidak tahu. Itu bukan barang milikmu? Bukan. Aku menemukan terapung-apung. Aku kemudian berusaha meraihnya. Peti itu sangat berharga bagiku. Tanpa benda itu, aku mungkin sudah mati, menjadi santapan ikan ganas. Tidak inginkah kau mengetahui apa isi peti itu? Apakah kau bermaksud memilikinya? Tidak. Aku bukan orang yang serakah. Peti itu menjadi milikmu, apapun isinya. Benar demikian? Iya. Baiklah. Aku tidak keberatan peti itu dibuka. Anak-anak, congkel gembok pengikatnya. Buka. Brahma Samudra menghentikan ceritanya sejenak sambil mengumbar senyum yang aneh. Badrawati yang tertarik dengan kisah itu tak henti-hentinya memandang ke arah peti yang tergeletak di atas geladak kapal. Badrawati dan Lare Angon saling berpandangan, sementara para awak kapal yang berada di kejauhan tak kurang gelisahnya pula. Bagaimana perasaanmu saat itu setelah mengetahui isinya ternyata sosok tubuh seperti itu, Paman? Tentu saja aku kaget. Yang aku lihat di dalam peti itu adalah sosok tubuh yang tidur tenang, seperti orang yang belum mati. Kalau sudah lama mati, akan tetapi mengapa tubuhnya tidak membusuk? Lalu, tentunya bukan hanya aku saja yang terkejut.
Akan tetapi juga pemilik kapal yang telah menolongku itu. Mereka terkejut bukan alang kepalang. Aku sangat terkejut ketika mereka serentak mencabut senjata dan bersiap siaga menghadapi segala sesuatu. Bagiku, hal itu tentu sangat aneh. Mengapa mereka harus merasa cemas terhadap sosok tubuh yang berada di dalam peti itu? Namun beberapa saat kemudian, aku mengetahui jawabnya. Mereka memang pantas ketakutan kepadanya. Apa yang terjadi? Orang-orang itu berloncatan menjauh sambil mencabut senjata masing-masing. Demikian juga dengan pemilik kapal bernama Dewa Laut itu. Aku yang tidak tahu ada apa sebenarnya hanya bisa berdiri terpaku. Aku bahkan kemudian mendekati peti yang tergeletak itu. Aku perhatikan orang yang berada di dalam peti itu dengan baik. Ia tampan, memakai jubah. Dan yang lebih menarik adalah apa yang berada di pegangan tangan kanannya. Apa? Sebuah sangkakala. Sangkakala? Ya, trompet sangkakala. Jika kalian ingin mengetahui seperti apa wujudnya, nah, inilah benda itu. Perhatikan saja dengan baik. Oh, bagus sekali. Terbuat dari apakah trompet itu, Paman? Dari tanduk. Tetapi tanduk apa? Apakah gajah atau badak atau tanduk kerbau dan sapi? Aku tidak tahu. Oh. Kau ingin memegangnya? Kau tidak merasa keberatan aku memegang trompet itu? Tidak, tentu tidak. Aku tidak merasa keberatan. Pegang saja. Aku yakin kau bocah jujur. Kau pasti akan mengembalikan trompet itu kepadaku setelah kau merasa puas menelitinya. Aku ingin memegangnya. Jangan, Badrawati. Mengapa, Paman? Hati-hati. Hanya sekedar memegang. Ini hanya sebuah benda. Mengapa harus takut? Ayo bocah pemberani dan luar biasa, pegang saja. Kalau kau berminat memperhatikan dengan lebih cermat. Baik, aku akan mencoba memegangnya. Nah, terimalah. Tidak, menghilang. Mengapa menghilang? Karena sangkakala itu tidak mau disentuh siapapun kecuali aku. Kau tidak percaya? Trompet itu kembali ke tempatnya. Di mana? Di angan-angan. Ia menyatu dengan diriku. Gila. Gila? Nanti kau akan menyaksikan kenyataan yang paling gila, bocah pemberani. Nah, apakah kalian ingin mendengar bagaimana kisah selanjutnya? Yang merupakan bagian sangat penting dari penemuan peti itu. Dan bagaimana kemudian aku menguasainya. Lanjutkan saja. Saat itu, manakala para awak kapal itu berlarian menjauh, demikian juga dengan orang yang bernama Dewa Laut itu menjauh, aku justru mendekati peti yang telah terbuka. Di tangan kanan orang itu terpegang sebuah sangkakala yang kemudian aku ambil. Ku amati benda yang berwujud trompet itu. Bukan hanya aku amati, akan tetapi juga ada keinginan untuk meniupnya. Aku ingin tahu apakah kira-kira yang akan terjadi jika aku meniupnya. Lalu aku pun meniupnya. Ada apa sebenarnya dengan trompet ini? Gila, ia bangkit. Gila, bagaimana ini? Apa? Jangan aku. Itu yang lain saja.
Gila, yang mendekati aku. Akan aku tiup trompet ini, apa yang akan terjadi? Brahma Samudra meniup kembali sangkakala yang dipegangnya, sambil tangan kirinya menunjuk kepada para anak buah kapal yang ketakutan. Mayat hidup itu seperti mengerti apa yang dikehendaki oleh Brahma Samudra. Dia berbalik mendekati para awak kapal yang gemetar ketakutan. Aku tidak akan melupakan kejadian itu. Demikian sangkakala itu aku tiup, ia benar-benar telah berada di dalam kekuasaanku. Ia menjadi alatku. Ia akan melakukan apa yang aku perintahkan, asal aku memberinya satu hal, yaitu darah. Darah? Iya, darah. 2 orang di antara awak kapal itu telah dihisap habis darahnya. Dan mayat hidup itu kekenyangan. Ia tertidur lagi di dalam petinya. Bukan main. Maka sejak saat itu aku mengambil alih kapal itu di dalam kekuasaanku. Lalu bagaimana dengan Dewa Laut? Iya. Ia melawan apa yang aku kehendaki, maka aku penjarakan dia. Oh, di mana? Di dalam salah satu bilik di kapal ini? Iya, benar. Sebuah kisah yang mengerikan sekali di sana Brahma Samudra. Nah, hanya sampai disitulah kisah bagaimana aku mendapatkan mayat hidup itu. Sekarang tiba saatnya aku akan membangkitkan dari tidurnya. Gila. Sangkakala itu muncul begitu saja di dalam genggaman tangannya. Benda itu bisa menghilang pula sesuai dengan kehendak pemegangnya. Nampaknya aku dan Badrawati harus benar-benar berhati-hati menghadapi keadaan ini. Bangkitlah sahabatku. Ayo bangkitlah. Sudah tiba saatnya kau makan. Sudah tiba saatnya kau bersantap malam. Itu kedua orang itulah calon korbanmu. Badrawati, Bagaimana, Paman? hati-hati. Gunakan cambukmu. Iya. Gila. Bagaimana, Paman? Kau masih anak-anak. Kau baru bisa membuang ingus. Akan tetapi getaran cambukmu luar biasa. Gendang telingaku serasa jebol. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan mayat hidup andalanmu itu menghadapi cambuk penghancur jagat ini. Penghancur jagat? Sangar sekali nama itu. Iya. Nama cambukku lebih sangar dari namamu. Iya. Iya. Iya, tidak apa-apa. Iya. Maka berlangsunglah sebuah pertarungan yang dahsyat. Badrawati dan Nare Angon berkelepatan menghadapi mayat hidup yang hanya bisa menggeram dan mengaum itu. Badrawati melenting-lenting bagaikan burung sikatan yang gesit bukan kepalang. Demikian juga dengan Nare Angon, berputar-putar dan sesekali meluncurkan serangan dahsyat. Tetapi makhluk yang doyan darah itu benar-benar tangguh, tangannya siap menyambar. Andai kata mendapatkan sasaran, tentu akan mengerikan sekali jadinya. Sementara itu, awak kapal Barat Maut yang mendapat tugas melihat apa yang terjadi telah kembali ke kapalnya. Bagaimana? Pimpinan kita mati. Bagaimana ini?
Aku menemukan mayat Ki Barat terapung-apung di air. Jelas mereka telah membunuhnya. Gila, apa yang terjadi di sana itu? Aku tidak tahu. Siapa yang berkelahi? Seseorang dikeroyok oleh semua anak buah Ki Brahma Samudra. Lalu bagaimana ini? Bagaimana sebaiknya? Pimpinan kita dibunuh. Kita tidak bisa menerima hal itu. Kita dekati mereka. Ayo. Kita menuntut balas. Betul. Tenang, teman-teman, tenang. Kita harus memperhitungkan masak-masak sebelum bertindak. Sementara itu, manakala di atas geladak kapal Badrawati dan Lare Angon bertarung mati-matian menghadapi lawan yang tidak lumrah, maka pada saat itu pula tanpa setahu siapapun. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu.